Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan membahas materi supervisi pendidikan. Saya Ayu Lestari, NIM 19329007, dan rekan-rekan saya Hafiz Ramadona, Ilham Ramadan, dan Rino Kurniawan. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Manulang, supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jadi, supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas dan kreativitas serta kinerja bawahannya. Jadi secara umum supervisi pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Tujuan dari supervisi pendidikan menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Baik, saya Hafiz Ramadona akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Maka, Piet A. Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ametembun terdiri dari yang pertama yaitu penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, dan yang keempat yaitu pembinaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai staf serta staf sekolah lainnya. Menurut Ari Kunto pada 2004, lebih rinci, ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu supervisi akademik, yaitu supervisi ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, di mana supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Itu menurut Rismawati pada 2014. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Prinsip supervisi pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis, terencana. Yang kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Prinsip yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seseorang supervisor dapat berperan sebagai A. Koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota, staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. B. Konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. C. Pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. D. Evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Emantewum menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. 1. Supervisor sebagai peneliti, researcher, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. 2. Supervisor sebagai penilai, evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. 3. Supervisor sebagai pemerbaik, improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. 4. Supervisor pengembang, developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.